Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Febianti Ningrum, absen 10, Najwa Zalfa Zahya, absen 22, Dimas Teguh Haryono, absen 9, Rosa Nurjana, absen 29, Raffi Akil Faizi, absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya, lokasi dan sumber sejarah. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan maritim bercorak Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera dan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Ising, pendeta Tiongkok yang melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha pada tahun 671 sampai 695 Masehi dan adanya 1000 pendeta yang belajar. Sumber dan bukti tertulis lainnya adalah prasasti-prasasti seperti Kota Kapur yang merupakan prasasti tertua di Pulau Bangka, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Karangbrahi, dan Ligor. Ada prasasti yang berisi 2 catatan, yaitu 1. Kendati Dapunta yang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya dari hasil perjalanan tersebut. Jumlah tentara yang sebegitu banyak masih disangsikan kebenarannya. Yang kedua, Minangatamuan adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri Riau. Hal ini menunjukkan awalnya kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus, Riau. Kondisi sosial politik kerajaan. Berdasarkan tulisan pada prasasti Ligor 775 Masehi, disebutkan Raja Sriwijaya Dharmasetu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Ia juga membangun sejumlah bangunan suci agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9 atau 850-an Masehi. Kemajuan kerajaan ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama, letaknya strategis, berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Gentingkra. Yang ketiga, hasil-hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan. Yang keempat, armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan di India dan Tiongkok. Yang kelima, pendapatan melimpah dari upeti-upeti raja-raja yang ditaklukkan, cukai kapal asing, dan hasil buminya sendiri. Agama Buddha pada masa itu berkembang sangat pesat karena raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Hal ini dibuktikan oleh pendeta yang bernama Sakyakirti yang datang untuk belajar dari guru Dharmapala karena kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad 12 yang disebabkan oleh serangan kerajaan Medang pada tahun 990 Masehi, serangan kerajaan Kolamandala pada tahun 1023 Masehi, negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri, dan terdesak oleh kerajaan Thailand yang berkuasa sampai Semenanjung Malaya, serta serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Sejak itulah berakhirlah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga. Lokasi dan sumber sejarah. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya masih diperdebatkan, kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu, di Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi setempat, dan naskah cerita Parahyangan. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Ising yang menyebut kerajaan ini dengan nama Holing atau Kalingga dan berlokasi di Chopo, Jawa. Di dalam catatan disebutkan sebagai berikut. Pertama, Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan.
Yang kedua, ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Yang ketiga, raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari daun aren, serta singgasana dari gading gajah. Yang keempat, penduduknya pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. Yang kelima, selain gading gajah dan cula, kerajaan ini menghasilkan banyak barang tambang berupa perak dan emas. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas yang ditemukan di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah, yang diperkirakan telah ada pada tahun 500 Masehi yang berisi tentang adanya mata air jernih dan bersih. Kondisi sosial politik kerajaan. Disebutkan pada tahun 674 Masehi, kerajaan ini dipimpin seorang ratu bernama Sima yang memerintah dengan keras tetapi adil sehingga rakyat hidup aman dan makmur. Sepeninggal Sima, Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha, cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Kerajaan Mataram, lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad 10. Sebutan Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad 1051. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di daerah yang banyak dialiri sungai, seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal 732 Masehi dan Prasasti Mantiasi. Keduanya menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya memeluk agama Siwa atau Hindu. Prasasti Canggal juga menyebutkan beberapa hal seperti pendirian sebuah lingga di desa Kuncarakunya oleh Raja Sanjaya, kondisi ekonomi Jawa yang kaya akan padi dan emas atau Jawa Dwipa, dan asal-usul Sanjaya. Menurut prasasti ini, Jawa mula-mula diperintah oleh Raja Sana yang beristrikan Sahana, raja ketiga kerajaan Galuh. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Sanjaya yang menciptakan pemerintahan aman, makmur, dan sentosa. Kemudian dianggap sebagai pendiri dinasti Wangsa, Sanjaya yang berkuasa di kerajaan Mataram. Kondisi sosial politik kerajaan. Pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran inilah dinasti Syailendra dari Sumatera menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Ada 3 sumber sejarah yang menguatkan hal ini. Yang pertama, Prasasti Kalasan Jawa yang berangkat tahun 778 Masehi. Kedua, Prasasti Kota Kapur, Sumatera. Yang ketiga, menurut analisis atas Prasasti Mantiasi. Menurut Prasasti Kelurah, tahun 782 Masehi, sepeninggal Rakai Pangkaran, Mataram diperintah oleh Raja Dara Nindra atau Raja Indra pada tahun 782 sampai 812 Masehi dari Wangsa Syailendra. Setelah Dara Nindra, kekuasaan diwariskan kepada Raja Samarakrawira. Kemudian dilanjutkan oleh Samaratungga yang merupakan putra Raja Samarakrawira. Sepeninggal Samaratungga, terjadilah konflik perebutan kekuasaan antara Balaputra Dewa, putra dari Samarakrawira, dengan Rakai Pinatan, putra dari Samaratungga. Kemudian Balaputra Dewa kalah dan menyingkir ke Sumatera untuk berkuasa lebih dari 1 abad. Kemudian menjadi raja di Sriwijaya sekitar tahun 850-an Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Selanjutnya, pada masa Rakai Pikatan, kekuasaan Mataram meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Rakai Pikatan, penguasa Mataram berturut-turut adalah Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, Dia Balitung, Daksa, Lodong, dan Wawa yang merupakan raja terakhir dinasti Sanjaya. Kerajaan Medang Kamulan. Lokasi dan sumber sejarah kerajaan ini adalah Prasasti Prada dari 943 Masehi dan Prasasti Anjuk Ladang 973 Masehi. Keduanya menyebutkan nama ibu kota kerajaan Medang yakni Watugaluh yang sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas.
Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram pada abad ke-5. Kerajaan ini dipindahkan oleh Sri Maharaja Rakai Hinu Sri Isyana Wirakrama Darmo Tunggadewa alias Empu Sindok ke Jawa Timur. Menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram atau Medang ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan gunung berapi dan adanya konflik perebutan tahta. Kondisi sosial politik Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok memerintah bersama-sama dengan permaisurinya. Beberapa prasasti lainnya menyebutkan bahwa masa pemerintahannya negara aman dan tentram. Namun, pada tahun 1016 Masehi, kerajaan ini mengalami pralaya atau malapetaka ketika pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa dan Airlangga, mengakibatkan Dharmawangsa dan seluruh anggota keluarga istana tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wonogiri ditemani pembantu setianya yaitu Empu Narotama dan menjalani hidup sebagai pertapa. Tak lama kemudian, Airlangga dinobatkan menjadi raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dengan membangun pusat kerajaan di Kahuripan Sidoarjo. Selama masa pemerintahannya pun, karya-karya sastra dikembangkan di antara kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis Empu Kanwa pada 1035 Masehi. Usaha Airlangga untuk meningkatkan kesejahteraan Medang antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kali Berantas. Pelabuhan Ujung Galuh dan tempat menjadi pelabuhan dagang yang ramai. Kapal-kapal dari India, Birma, Kamboja, dan Campak berkunjung ke dua tempat itu. 2. Membangun Waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman. Yang ketiga, membangun jalan-jalan yang menghubungkan pesisir ke pusat kerajaan. Agama yang berkembang pada saat pemerintahan Airlangga adalah agama Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Kediri. Lokasi dan sumber sejarah wilayah Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Berantas dengan pelabuhan meliputi Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Adapun wilayah Kediri meliputi Kediri dan Madiun sekarang. Kondisi sosial politik Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris dengan raja pertama Sri Samarawijaya yang kemudian diganti oleh Sri Jayawarsa dan Bameswara. Yang jelas, pembagian wilayah ini tidak menghentikan perang antara dua kerajaan bersaudara ini. Kisah perang saudara antara Jenggala dan Kediri kemudian diabadikan dalam sebuah kakawin atau kitab berjudul Bharatayuddha tahun 1157 yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Ketika berhasil menguasai Jenggala dan masa pemerintahan Jayabaya, Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Jayabaya adalah Raja Kediri yang sangat terkenal dengan ramalannya. Dia dikenal sebagai seorang sastrawan dan ramalan-ramalannya kemudian dibukukan dalam buku yang berjudul Jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Ada jabatan Senopati Sarwajala yang disamakan dengan Laksamana atau Panglima Angkatan Laut menunjukkan kemajuan Kediri dalam bidang maritim. Sesudah Jayabaya, ada seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Raja Kameswara pada 1182. Ia dikenal karena pada masa pemerintahannya, karya sastra Jawa berkembang pesat. Kerajaan Singosari atau Tumapel. Lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Kenarok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singosari adalah Tumapel. Raja pertamanya adalah Kenarok yang memerintah pada tahun 1222 hingga 1227. Kenarok lahir di keluarga petani. Berkat jasa seorang pendeta bernama Logawe, ia menjadi pengawal pribadi atau Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung memiliki istri cantik bernama Kendedes. Kenarok terpesona dan membuat keris bernama Empu Gandring untuk memperistri Kendedes lalu menjadi Aku Tumapel yang baru. Kondisi sosial politik Kerajaan Singosari.
Tidak puas hanya menjadi akuwu, Kenarok mengalahkan Kertajaya. Dengan dalih melindungi para Brahmana, ia melancarkan pemberontakan dan mengalahkan Kertajaya dengan bantuan para Brahmana pada pertempuran di tahun 1222. Lalu yang menjadi raja dan mempersatukan seluruh wilayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel, serta membangun kerajaan Bali bernama Singosari. Ia juga dianggap sebagai pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Girindra. Kemudian, Kenarok tewas dibunuh oleh Anuspati, anak dari Kendedes dan Tulung Ametung. Lalu, Anuspati memerintah selama 21 tahun, dari 1227 sampai 1248. Berita kematian Ken Arok tersebar dan terdengar oleh anak Ken Arok dan istrinya yang lain bernama Ken Umang. Ia membalas dendam dengan membunuh Anuspati lalu menduduki tata Singosari. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaan hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin relasi dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, dan Cina. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya kerajaan Singosari pada 1292 Masehi akibat pemberontakan Jaya Katuang Adipati Kediri setelah membalas dendam terhadap Jaya Katuang dan mengusir pasukan Cina utusan Kubilai Khan dari tanah Jawa. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Pahit pada 1293. Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kartaraja Sajayawardhana. Letak kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur. Kondisi sosial politik kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawa dari lapisan sosial masyarakat di kerajaan Majapahit. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dan dapat dihindari. Kehidupan budaya kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari masyarakat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali. Sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu, walau kerajaan ini sudah berdiri. Politik. Berita tertua mengenai Bali bersumber dari Bali sendiri, yakni berupa beberapa buah cap kecil dari tanah liat yang berukuran 2,5 cm yang ditemukan di Pajang, Bali. Di dalam prasasti tersebut tidak ditulis nama raja yang memerintah pada masa itu. Demikian juga prasasti yang berangka tahun 911 Masehi yang isinya mengizinkan kepada penduduk desa turunan untuk membangun tempat suci bagi pemuja Batara
Sakerta. Munculnya kerajaan Bali dapat diketahui dari prasasti Belancong yang berangka tahun 914 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pranagari dan Kawi, sedangkan bahasanya ialah Bali kuno dan Sakerta. Kerajaan Pajajaran atau Sunda. Lokasi dan sumber sejarah. Pakuan Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang selama beberapa abad pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Sekitar abad 14 diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Sunda Kelapa dan Banten. Selanjutnya, dalam kitab Carita Parahyangan, sebuah naskah berbahasa Sunda kuno dari abad 15, dijumpai keterangan tentang Sanjaya. Nama-nama tempat kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut. Kondisi sosial politik kerajaan. Menurut Carita Parahyangan, kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669. Sunda dan Galuh ini berbatasan dengan batas kerajaan. Prahajan Sunda di sini adalah sebutan lain untuk kerajaan Sunda atau Pajajaran, bukan sebuah kerajaan sendiri. Mayang Sunda adalah permaisuri karena putra pertama mereka yaitu Surawisesa kelak menggantikan Prabu Siliwangi menduduki tahta Pajajaran. Kerajaan Kutai, lokasi dan sumber sejarah. Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Prasasti tersebut ditemukan antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Diketahui raja yang memerintah pada masa itu adalah Mula Warman. Keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Dari ketujuh yupa yang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Mereka adalah Raja Kutai yang merupakan orang Indonesia asli dan memeluk agama Hindu. Pada masa kerajaan Kutai dikenal pula kebiasaan menulis di atas batu. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Kerajaan Tarumanagara. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan tertua lainnya adalah Kerajaan Tarumanagara. Letaknya di wilayah Jawa Barat. Dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti di daerah Bogor atau prasasti Ciaruteun, kebon kopi, jambu, pasir awi, dan prasasti Muara Cianten. Prasasti Tugu Cilincing atau Jakarta Utara, prasasti Cidanghyang atau Desa Lebak Banten. Kerajaan ini ada sejak abad 5. Kondisi sosial politik kerajaan. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Raja Punawarman diibaratkan Dewa Wisnu, yang menunjukkan pada masa itu rakyat menganggap Raja Punawarman sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Dalam prasasti kebun kopi, terdapat gambar telapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Punawarman. Kerajaan Melayu, lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak budaya yang terletak di Sumatera. Sumber sejarah kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok dan kitab Nagara Kertagama.
Kitab Negara Kertagama pada Pupuh 12 bab 1 menyebutkan nama-nama negeri yang berada dalam perlindungan Majapahit, salah satunya Kerajaan Melayu. Kondisi sosial politik kerajaan. Penduduk Kerajaan Melayu sebagian besar memeluk agama Buddha. Sekitar tahun 692 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan Sriwijaya sampai abad 12. Tidak ada lagi keterangan sedikit pun tentang kerajaan ini. Sekitar tahun 1275, kerajaan ini pulih kembali dengan menguasai Sriwijaya serta perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman, putra bangsawan Majapahit dari ibu seorang putri Melayu bernama Dara Jingga. Namun kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Sumatera berakhir menjelang abad 13. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.